Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari para jamaah. Ustadz, saya mau bertanya. Saya terus belajar dan alhamdulillah bisa salat dan belajar jadi imam. Akan tetapi doanya kulhu dan an-nas terus karena bisanya cuma baca itu saja. Apakah sah tidak ya Ustadz salatnya? Baik, mengenai pertanyaan tersebut maksudnya bahwa alhamdulillah beliau sudah salat dan belajar menjadi imam ya. Akan tetapi ketika menjadi imam, surah yang dia baca setelah membaca surah Al-Fatihah yaitu hanya kulhu atau surah Al-Ikhlas dengan An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas saja. Lalu pertanyaannya, apakah salatnya sah jika salatnya hanya membaca bacaan tersebut? Jadi akan kita jawab ya. Kepada saudara yang bertanya, bacaan yang harus kita baca atau bacaan yang merupakan rukun bacaan dalam salat agar salat kita sah itu hanya ada 5 ya. Jadi hanya ada 5 bacaan yang harus kita baca dalam salat agar salat kita sah. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ya. Yang kedua, surah bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang ketiga, bacaan tahiyatul akhir atau tahiyat akhir. Yang keempat, bacaan sholawat setelah tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah bacaan salam yang pertama. Jadi hanya bacaan inilah yang wajib untuk kita baca saat mengerjakan solat agar solat kita sah ya. Adapun membaca ayat atau surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat itu hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan rukun solat maksudnya. Jadi tanpa membacanya solat kita tetap sah. Jadi ketika kita membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua saat kita salat, itu salat kita tetap sah. Hanya saja ketika kita tidak membacanya, kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Akan tetapi salat kita tetap sah. Dan surat yang dibaca itu pun bebas ya. Surah apa saja, termasuk seperti yang saudara tanyakan, bahwa sahkah solat kita jika jadi imam kemudian kita hanya membaca kulhu dan an-nas terus? Maka kami jawab bahwa hal itu boleh dan solatnya sah ya. Jadi membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu bebas ayatnya apa saja atau surahnya apa saja bebas ya. Menurut mayoritas ulama, mayoritas mazhab Hanafi, mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hambali, mereka berpendapat bahwa boleh saja seorang mengulang-ulang surah Al-Quran yang dibacanya pada rakaat pertama. Dia mengutip sebuah hadis, sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah membaca surah Al-Zalzalah atau
Iza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai akhir di 2 rakaat salat subuh. Jadi di dalam 2 rakaat salat subuh Rasulullah membaca surah Al-Zalzalah, ya. Jadi Rasulullah pernah melakukan yang seperti itu. Bahkan mantan muftih Mesir, yaitu guru kita Profesor Dr. Syekh Ali Jumu'ah, beliau mengatakan bahwa membaca surah pendek seperti Al-Ikhlas saja di setiap solat itu dibolehkan. Jadi membaca surah Al-Ikhlas saja setelah salat, dalam salat, setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu dibolehkan. Apalagi di dalam berbagai riwayat bahwa surah Al-Ikhlas itu memiliki berbagai keutamaan. Jadi di antaranya ada sebuah kisah, ya, dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, karena ada seorang laki-laki dari kaum Ansor menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali imam tersebut hendak membaca surah untuk mereka, ia mengawalinya dengan membaca surah Qul huwallahu ahad hingga selesai. Jadi setiap kali akan membaca surah di dalam salatnya, dia membaca dulu surah Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu dia baru membaca surah yang lain. Setelah membaca surah Al-Ikhlas baru dia membaca surah yang lain, ya. Ia melakukan hal yang demikian pada setiap rakaat. Maka sahabat-sahabatnya berkata kepadanya, sesungguhnya engkau selalu mengawali dengan surah Al-Ikhlas, dan aku tidak merasa cukup dengan surah Al-Ikhlas saja tanpa membaca surah lainnya setelahnya. Kemudian sahabatnya memberikan masukan, sekarang silahkan pilih, engkau membaca surah Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya dan membaca surah yang lain saja. Ini masukan, ya, dari jamaahnya. Kalau bahasa kita, jamaahnya kepada imam tadi, kepada sahabat Ansor yang menjadi imam tadi, ya, janganlah membaca surah Al-Ikhlas terus, membaca surah yang lain juga harus, ya. Cukup memilih di antara keduanya, memilih membaca surah Al-Ikhlas saja atau membaca surah yang lain saja tanpa membaca surah Al-Ikhlas. Maka laki-laki tadi mengatakan, aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas tersebut. Jika kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, maka aku akan melakukannya. Dan jika kalian tidak suka aku mengimami kalian dengan cara seperti itu, aku akan meninggalkan kalian. Sedangkan para sahabat, para orang-orang atau jamaah yang ada di situ, mereka menganggap bahwa laki-laki tersebut, laki-laki Ansor tersebut yang menjadi imam tadi, itu adalah orang yang terbaik di antara mereka, dan mereka tidak suka orang lain yang mengimami mereka ketika mereka sholat. Ketika Nabi datang kepada pengunjung, mereka menceritakan kepada beliau, lalu beliau bersabda, ya fulan, mengapa kamu menolak apa yang diperintahkan oleh teman-temanmu kepadamu, dan apa yang membuat engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat? Maka ketika ditanya oleh Nabi, sahabat tadi, laki-laki Ansar tadi yang berprofesi sebagai imam, beliau menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai, menyukai surah Al-Ikhlas itu. Maka Rasulullah mengatakan, cintamu kepada surah Al-Ikhlas akan menyebabkan, akan memasukkan engkau ke dalam surga. Jadi inilah salah satu kisah tentang seorang sahabat yang cinta kepada surah Al-Ikhlas, sehingga setiap solatnya itu baca surah Al-Ikhlas. Tapi ini beda, ya, dengan kita. Kalau sahabat Nabi tadi, laki-laki Ansar tadi, dia membaca surah Al-Ikhlas itu karena cinta kepada surah Al-Ikhlas. Sedangkan saudara yang bertanya tadi beda lagi, ya, dia membaca surah Al-Ikhlas karena tidak mempunyai hafalan selain itu. Tapi ya tidak apa-apa, ya, karena itu tidak menjadi masalah. Yang paling intinya untuk saudaraku yang bertanya tadi bahwa
salat dengan cara seperti itu adalah sah, ya. Seandainya kita pun tidak membaca surah atau hanya membaca surah Al-Fatihah saja di rakaat pertama dan yang kedua, itu sudah sah. Karena hukum membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat. Silakan untuk para sahabat share video ini agar saudara kita yang lainnya tahu, ya, tentang informasi kebaikan hal ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.